Sampai pada satu saat lagi nih, tiba-tiba si Ana mengalami sakit yang teramat sangat dan orang tua mereka buru-buru bawa ke rumah sakit. Dan hasilnya tetap sama juga nih teman-teman. Dokter mengatakan, nggak apa-apa nih anak, ini hanya sakit lambung saja. Dan saat itu juga Kristi membentak dokter dan bilang, nggak mungkin anak saya hanya lambung-lambung doang nih ya. Ini sudah berminggu-minggu dia sering muntah dan juga sering mengalami sakit yang teramat sangat. Saya minta pemeriksaan lebih lanjut kepada Ana. Hello everyone, welcome back to my channel and it is me, Ivani. Teman-teman, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Saya berharap teman-teman semua selalu sehat, bahagia tentunya, dan semuanya penuh dengan berkat dalam lindungan Tuhan saya harap. Teman-teman, hari ini saya akan bercerita mengenai film yang saya ambil dari film yang berjudul Miracles from Heaven atau Keajaiban dari Surga. Kita langsung saja nih teman-teman, biar gak berlama-lama, langsung saya bercerita. Sebelum saya mulai ceritanya, saya info dulu nih teman-teman, bahwa video saya benar-benar spoiler nih, karena saya memang menceritakan filmnya. Nah teman-teman, film ini sangat menginspirasi untuk wajib menceritakannya kepada teman-teman semua, kepada kita semua, bahwa film ini adalah yang diangkat dari kisah nyata. Ini benar-benar sangat menginspirasi. Kisah ini judulnya saja adalah Miracles from Heaven, yang artinya bahwa tidak ada hal yang mustahil di dunia ini kalau Tuhan sudah berkehendak. So, kita langsung mulai saja ceritanya. Sebuah keluarga yang terdiri dari 5 orang. Jadi bapak ibu, ayahnya yang bernama Kevin, ibunya bernama Kristi Bims, anaknya bernama Abby, ada yang bernama Adeline, dan ada yang bernama Anna atau Annabelle. Jadi di film ini mengisahkan mengenai perjuangan Annabelle. Mereka ini adalah keluarga yang baik, sangat dekat dengan para tetangga, sangat rajin mengikuti kegiatan rohani, dalam hal ini gereja, juga sangat dekat satu sama lain. Ayahnya ini, Kevin, profesi sebagai dokter hewan dan memiliki bisnisnya sendiri, alias membuka praktek dokter hewan itu sendiri. Suatu hari, Anna tiba-tiba mengalami sakit muntah-muntah. Setelah dibawa ke dokter, sepertinya mengalami gangguan asam lambung saja. Tetapi tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian, Anna balik lagi, sakit lagi, bawa lagi ke dokter. Lalu dokter mengatakan, ini Anna kayaknya nggak apa-apa. Kayaknya dia hanya mengalami alergi laktosa saja, dan akhirnya pulang lagi. Ibunya, si Kristi, ibunya sudah merasa there is something wrong with my girls. Jadi kayaknya nggak mungkin hanya alergi laktosa aja, ataupun kayaknya juga nggak mungkin ya asam lambung saja. Karena ibunya yakin bahwa ia sudah memberi makan yang benar kepada anaknya. Tetapi kenapa anaknya itu terus-menerus mengeluh sakit dan nyeri yang amat sangat di bagian perutnya? Ini adalah tanda tanya yang besar bagi Kristi. Hal ini tentu saja membuat si Kevin dan Kristi ragu-ragu, khawatir, tapi mereka juga berusaha untuk percaya apa kata dokter bahwa sakitnya itu nggak apa-apa. Sampai pada satu saat Kristi memperhatikan bahwa kayaknya ini benar-benar ada yang tidak beres sama Anna, sama anaknya, karena sakitnya itu benar-benar terus-menerus dan sudah berminggu-minggu. Dan tanda yang paling kelihatan adalah perutnya mulai membesar nih teman-teman. Sampai pada satu saat lagi nih, tiba-tiba si Anna mengalami sakit yang teramat sangat dan orang tua mereka buru-buru bawa ke rumah sakit. Dan hasilnya tetap sama juga nih teman-teman. Dokter mengatakan, nggak apa-apa nih anak, ini hanya sakit lambung saja. Dan saat itu juga Kristi membentak dokter dan bilang, gak mungkin anak saya hanya lambung-lambung doang nih ya. Ini sudah berminggu-minggu dia sering muntah dan juga
sering mengalami sakit yang teramat sangat. Saya minta pemeriksaan lebih lanjut kepada Ana. Dan hari itu juga akhirnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ganti dokter, sampai akhirnya dokter itu menyatakan diagnosa yang berbeda lagi nih. Jadi ceritanya ke dokter yang lebih tinggi lagi, ke dokter yang lebih spesialis lagi, dokter Peter namanya. Dokter Peter lalu menyampaikan kepada mereka, Bapak Ibu, Ana mengalami gangguan pencernaan, yaitu ususnya nih tidak pada tempatnya. Dan kita harus buru-buru operasi, kalau enggak Ana bisa meninggal. Jadi, buru-buru pada waktu itu dilakukan tindakan operasi. Proses operasi pun tidaklah mudah. Segala macam selang dimasukkan ke dalam tubuhnya Ana untuk memeriksa keadaan perutnya gitu ya. Ada selang dari hidung yang membuat Ana menangis terseduh-seduh sebelum akhirnya dibius gitu. Hal ini tentu saja membuat hati kedua orang tuanya ini menjadi sangat sedih sekali ya dengan kondisi anaknya. Tetapi diyakini oleh dokter harusnya setelah operasi keadaannya will be okay. Nah, ketika operasi itu berlangsung dan selesai, legalah mereka. Tidak lama kemudian dokter Peter memanggil kedua orang tua ini lalu menjelaskan mengenai jalannya operasi. Dan dokter Peter mengatakan, ya well, Bapak Ibu, operasi sudah berjalan dengan lancar. Tetapi ada sesuatu nih yang saya harus informasi. Kayaknya di ususnya itu ada penyumbatan. Kristi mengatakan, loh dok, kenapa nggak diambil sekalian? Sudah saya ambil itu penyumbatan di ususnya. Tapi ada lagi hal yang mau saya sampaikan. Nah ini agak sedikit serius nih jadinya. Lalu dokter mengabarkan berita yang cukup membuat mereka berdua kaget. Yaitu si Ana mengalami penyakit di mana motilitas ususnya tidak bisa bekerja dengan baik. Kondisi di mana tubuh tidak bisa memproses makanan. Jadi saluran pencernaan, bagian-bagian pencernaan itu bisa bekerja dengan baik di bagian atas, lambung mungkin masih bisa, tetapi di bagian ususnya itu ya tidak bisa memproses makanan. Bisa teman-teman bayangkan bahwa kita sangat memerlukan usus untuk memproses makanan dan proses metabolisme. Ini ususnya itu diam aja, pokoknya nggak bisa proses makanan karena ada saraf-saraf yang terganggu. Anggaplah ususnya itu lumpuh. Dan ini membuat kedua orang tua ini, Kristi dan Kevin, langsung benar-benar down dan minta pendapat kepada dokter Peter apa yang harus mereka lakukan. Dan dokter Peter mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan bagian saya. Ada dokter yang canggih yang adanya di Boston dan kalian harus menghubungi mereka. Ana keluar dari rumah sakit dalam keadaan yang tidak terlalu baik. Ia bisa keluar dari rumah sakit, namun sebenarnya penyakitnya tersebut tidak bisa disembuhkan. Dan dokter Peter menyarankan Ana untuk segera berobat ke rumah sakit Boston khusus anak dan bertemu dengan dokter yang bernama Samuel Nurko. Tentu saja orang tuanya, Kristi dan si Kevin, langsung berusaha untuk menghubungi Samuel Nurko, dokter ini, di Boston. Kebetulan mereka tinggal di luar kota, jadi mereka berusaha menghubungi Boston, berusaha membuat janji dengan dokter, dan tidak pernah dapat, karena dokter ini itu memang adalah dokter terkenal di seluruh dunia. Jadi dokter ini memang dokter yang banyak dicari orang. Saya di sini juga merasa terenyuh ketika melihat filmnya ini, teman-teman. Kristi ini mulai menangis dan mulai menanyakan kepada Tuhan, why? Kenapa hal ini harus terjadi kepada keluarganya? Kenapa ini harus terjadi kepada anaknya? Keadaan Ana semakin melemah nih, teman-teman. Dan jadwalnya dokter Nurko di Boston, si Kristi masih tetap belum mendapatkan kapan dia bisa bertemu dengan dokter Nurko, si dokter spesialis yang katanya sangat jago ini. Akhirnya setelah berdiskusi dengan suaminya Kevin, mereka memutuskan bahwa ya sudah ya, kita go show aja nih, langsung menuju Boston tanpa ada janji. Kita langsung minta bertemu dengan dokter. Siapa tahu akan diterima. Sesampainya Kristi dan Ana di rumah sakit Boston,
mereka langsung menuju operator dan langsung ingin membuat jadwal janji dengan Dokter Nurko. Tapi seperti yang kita tahu teman-teman, dokter yang sangat sibuk, dokter yang sangat terkenal, susah sekali mendapat jadwal dan itulah yang diterima oleh Christy. Si operator mati-matian bilang bahwa sorry ma'am, tidak ada jadwal untuk pasien baru yang belum daftar, apalagi untuk bertemu dengan Dokter Nurko. Si Christy udah berusaha meyakinkan, tolong ya, tolong, sampai Christy menangis-nangis. Dan saya juga langsung ikutan mewek di film tersebut ya, pas ngelihat scan-nya. Please, ini anak sudah sekarat, perutnya sudah membesar, tolong supaya saya bisa dapat jadwal. Dan hal itu oleh operator malah balikin lagi. Saya baru bekerja di praktek Dokter Nurko ini 2 minggu. Kalau saya melanggar peraturan-peraturan rumah sakit bahwa tidak boleh menerima pasien, nanti saya yang dipecat. Saya sangat butuh nih pekerjaan ini, malah digituin. Dan akhirnya ya sudah, Christy mengalah sambil kecewa juga. Di tengah kekecewaan mereka mengunjungi kafe rumah sakit dan bertemu dengan Angela. Angela adalah salah satu pelayan kafe yang berbaik hati kepada mereka berdua. Angela tahu bahwa mereka berdua ini dari jauh, dari Texas. Dan Angela menawarkan, bagaimana kalau besok kita pergi jalan-jalan aja yuk, saya akan mengantar kalian. Langsung ditolak oleh si Christy. Christy bilang, nggak usah, saya harus terus mengejar dokter, saya harus terus memfollow up untuk bertemu dengan dokter. Tapi kan kamu punya telepon. Jadi Angela ini berusaha untuk mengajak mereka bersenang-senang, sedikit relax gitu. Dan ternyata Anna juga menyetujui dan mau pergi bersama Angela. Jadi Christy tidak bisa bicara apa-apa lagi. Akhirnya keesokan harinya mereka ini berjalan-jalan dengan Angela mengunjungi akuarium besar yang ada di kota Boston. Akuarium itu kayak SeaWorld. Jadi mereka jalan-jalan sampai dengan malam dan mereka layaknya kawan baru. Si Anna juga sangat menyukai Angela dalam hal ini. Dan pada hari itu juga ternyata si Christy benar-benar ditelepon dari rumah sakit Boston yang mengatakan bahwa sepertinya Dokter Nurko mau menemui mereka. Dan Christy sangat happy tentunya. Keesokan harinya Anna akhirnya bertemu dengan Dokter Nurko. Dan ketika bertemu dengan Dokter Nurko, ternyata Dokter Nurko ini adalah dokter yang sangat baik banget ya. Memang dokter anak-anak, khusus anak-anak, sehingga Dokter Nurko ini pandai untuk mengambil hati anak-anak. Dan akhirnya Anna dilakukan tes lagi dan hasilnya tetap sama bahwa Anna menderita penyakit yang sangat parah dalam hal ini. Anna mengalami kelumpuhan usus atau kelumpuhan bagian pencernaan ke bawah. Tapi Dokter Nurko bilang, kita di sini posisinya bukan untuk menyembuhkan Anna ya, karena memang tidak ada obatnya nih. Tapi kita berusaha untuk bagaimana Anna tetap bisa selamat dan mengendalikan rasa sakitnya. Karena rasa sakitnya ini ternyata cukup juga parah ya. Anna memang merasakan sakit terus dan perutnya juga gede ya. Lalu ya sudah, jadi Dokter Nurko ini bilang, saya akan mencoba memberi Anna beberapa obat, di mana obat ini diharapkan agar Anna khususnya ini bisa memproses beberapa makanan saja. Dan kalau misalnya ini berhasil, maka Anna bisa hidup dengan seperti mirip dengan kehidupan normal. Setiap malam Anna mengerang kesakitan, sakit. Anna juga sudah mulai pada tahap yang gak mau mandi lagi dan selalu minta obat penahan rasa sakit kepada Christy. Dan akhirnya Dokter Nurko pun gak lama mengizinkan Anna pulang. Jadi Dokter Nurko bilang kepada kedua orang tua ini bahwa ini penyakitnya memang tidak bisa disembuhkan. Ya sebaiknya kalian pulang dulu sambil tetap berkomunikasi dengan saya. Suatu hari ketika Abby dan Anna main bersama-sama, si Anna ini memang terkenal, dia suka memanjat pohon besar di rumahnya. Jadi mereka berdua ini memanjat pohon besar di rumahnya. Dan gak berapa lama kemudian mereka bermain-main di dahan pohon besar itu, tiba-tiba gak berapa lama kemudian
dahan itu mulai crack, mau patah. Dan si kakaknya bilang, Ana cepat kamu kembali ke batang utama lalu turun gitu kan. Nah ternyata di pohon itu ada lubang yang sangat besar. Jadi pohonnya itu juga besar banget, pohonnya besar banget dan ada lubangnya. Dan Ana lalu tidak sengaja terjatuh ke dalam lubang di dalam pohon tersebut, langsung jatuh ke tanah, masuk dalam lubang tersebut, jatuh ke tanah. Seketika itu juga Abby panik, Abby lompat dan lari-lari ke dalam rumah memanggil ibunya. Dan akhirnya scan-nya berubah menjadi satu yang sangat-sangat menegangkan, teman-teman. Jadi Ana itu berada di tanah, di dasar, di tanah juga, jadi dipisahkan oleh kulit pohon. Jadi itu Ana jatuh dari ketinggian 9 meter. Ketinggian 9 meter ke tanah, dan di dalam filmnya diceritakan bahwa tubuh Ana tidak bisa diangkat begitu saja karena tinggi banget dan di dalam lubang pohon yang sempit. Tetapi kalau dilihat dari atas, Ana terbaring dan tidak sadarkan diri. Lalu juga ada tim SAR untuk menyelamatkan Ana. Sehingga ketika malam tiba, Ana akhirnya berhasil diangkat. Dan ketika Ana diangkat, Ana memang tidak sadarkan diri, luka di mana-mana, tetapi kabar baiknya adalah ternyata Ana masih bernafas. Ana langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dokter keluar dan dokter menyampaikan kepada mereka berdua bahwa saya heran banget. Setelah saya periksa dengan seksama dan saya melakukan ronsen segala macam, Ana sama sekali tidak mengalami patah tulang. Untuk jatuh yang dimana kepala duluan, kita juga sudah periksa bahwa Ana sama sekali tidak menderita geger otak. Scan berganti. Pokoknya Ana ini seperti mengalami kehidupan yang biasa-biasa saja sampai Kristi menyadari bahwa pada suatu hari, kenapa Kristi melihat nggak berapa lama gitu dari kecelakaan, ini perutnya Ana tuh sudah kempes teman-teman. Dan Kristi betul-betul kaget dan menanyakan kepada Ana, perut kamu kempes loh. Terus Ana bilang kepada ibunya, iya ibu, saya sudah sembuh, aku sudah disembuhkan. Itu janjinya. Mereka berdua minta diceritakan siapa maksudnya Ana bahwa ia sudah berjanji untuk menyembuhkan Ana. Dan Ana bercerita, Mom, Dad, waktu saya jatuh, itu saya benar-benar heran bahwa saya bisa melihat badan saya sendiri loh. Dia bilang begitu. Saya bisa melihat badan saya sendiri yang sedang tiduran di dasar tanah itu. Lalu juga saya melihat kupu-kupu terbang ke sana sini, kupu-kupu warna putih. Dan ketika saya menyentuh kupu-kupu tersebut, saya berada di taman yang sangat indah, taman yang sangat banyak bunga-bunganya. Lalu saya merasa bahagia sekali. Lalu kemudian saya merasa berjalan di atas awan. Dan seketika itu juga, ketika saya bilang saya tetap mau berada di tempat tersebut, ada suara yang mengatakan bahwa enggak, kamu belum saatnya berada di tempat ini. Lalu suara itu bilang, kamu kembali lagi ke bumi dan kamu tidak akan merasakan sakit. Dan akhirnya tiba-tiba saya pun sadar nih, Mam, Dad, saya sadar dan saya lagi ada di rumah sakit. Dan dokter Nurko sudah cek sana sini, dan dokter Nurko hanya bisa bilang, Ana sembuh. Dan cerita pun the end. Nah teman-teman, bagaimana dengan ceritanya? Kalau saya sih sangat terenyuh ketika menonton filmnya, teman-teman. Di sini kita seperti kalau kita sedang mengalami sesuatu yang sepertinya tidak ada jawaban tidak ada jawaban dari Tuhan, kita sudah berdoa dan hal itu kayaknya sangat-sangat mustahil. Yakin saja bahwa kita sebenarnya tidak sendiri, bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa kita dan kadang-kadang jawaban doanya itu memang tidak seketika juga. Nah, teman-teman, sekian video dari saya hari ini. I hope you enjoy my video dan sampai ketemu teman-teman di video-video saya yang selanjutnya. Jangan lupa nih teman-teman, kalau kalian semua suka, jangan lupa klik like-nya, tekan tombol share-nya, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Oke teman-teman, thank you very much. Bye-bye. Namaste. Yeah.
you up. Yeah, come on.